Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Firlianita dari kelas Manajemen 5 semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang bertema teori aliran manajemen klasik. Pengertian teori manajemen klasik. Menurut Fatah, ia berasumsi bahwa teori manajemen klasik adalah setiap manusia berpikir secara logis, rasional, dan kerja merupakan sesuatu yang mereka harapkan. Adapun manajemen klasik itu sendiri tidak dilahirkan, namun dapat diajarkan, asal prinsip-prinsip yang menjadi dasarnya dan dapat diterapkan. Teori manajemen klasik. Awal sekali ilmu manajemen timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul, baik itu di kalangan usahawan, industri, maupun masyarakat. Para pemikir itu yang terkenal antara lain Robert Owen, Henry Fayol, Frederick W. Taylor, dan lain sebagainya. Tokoh manajemen aliran manajemen klasik. Yang pertama, Robert Owen. Robert merupakan seorang manajer pada beberapa pemerintah kapas di New Lanark, Skotlandia dalam tahun di awal 1800-an. Robert memperkenalkan teori tentang manajemen personalia. Ia menitik beratkan pentingnya penggunaan faktor produksi mesin dan faktor produksi tenaga kerja. Teori menyatakan bahwa kalau diberikan perawatan pada mesin akan memberikan keuntungan pada perusahaan. Demikian pula pada tenaga kerja bila diberikan perhatian seperti kompensasi, asuransi, dan lain-lain oleh perusahaan, maka akan memberikan keuntungan pada perusahaan. Yang kedua, ada Charles Babbage. Dalam teori manajemennya, Charles mengemukakan bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dari tenaga kerja dan menurunkan biaya karena pekerjaan-pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien. Perhatiannya diarahkan pada pembagian kerja atau disebut division of labor. Yang ketiga, Frederick Winslow Taylor. Taylor merupakan salah satu tokoh aliran manajemen klasik. Dia seorang insinyur mekanik yang terkenal dengan efisiensi industri. Taylor memperkenalkan teori scientific management, yaitu teori yang menganalisis dan mensintesis alur kerja dengan tujuan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Tugas manajer untuk mengetahui hal yang terbaik, best of the best, melalui penganalisaan, observasi, dan percobaan-percobaan. Observasi yang dilakukan antara lain time and motion study organisasi fungsional dan the Taylor differential rate system. Yang keempat, Henry Fayol. Henry merupakan pengarang buku General and Industrial Management. Ia memperhatikan produktivitas pabrik dan pekerja. Fayol berkeyakinan bahwa keberhasilan para manajer bukan hanya ditentukan oleh kualitas pribadi, namun juga ada peranan metode manajemen yang tepat. Yang kelima, Mary Parker Follett. Ia menganggap bahwa tugas manajemen merupakan menciptakan situasi di mana orang-orang secara rela memberikan kontribusi kemampuan. Ia menganggap pemimpin bertanggung jawab mengintegrasikan fungsi-fungsi spesialis dalam organisasi sehingga kerjasama kelompok kerja menjadi sangat penting. Perkembangan teori manajemen. 3 aliran pemikiran manajemen. Yang pertama, aliran klasik dibagi menjadi 2, yaitu manajemen klasik dan organisasi klasik. Yang kedua, aliran hubungan manusiawi atau neoklasik. Yang ketiga, aliran manajemen modern. Fungsi manajemen klasik. Secara tradisional, manajemen klasik memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut. A. Merencanakan atau planning adalah menentukan sasaran organisasi dan sarana untuk pencapaian tujuan. B. Mengorganisasikan atau organizing adalah menetapkan di mana keputusan akan dibuat, siapa yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan, serta siapa yang akan bekerja untuk siapa. C. Memimpin atau leading adalah memberi inspirasi dan motivasi kepada karyawan untuk berusaha keras mencapai sasaran organisasi. D. Mengendalikan atau controlling adalah mengawasi kemajuan pencapaian sasaran dan mengambil tindakan korelasi bila mana dibutuhkan.
Kelebihan dan kekurangan manajemen klasik. Kelebihan dari manajemen klasik sebagai berikut. Yang pertama, teknik efisiensi dan penelitian waktu dan gerak. Time and motion study mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. 2. Manajemen klasik menyediakan banyak teknik dan pendekatan terhadap manajemen yang masih relevan saat ini. Sebagai contoh, pemahaman secara menyeluruh mengenai sifat dari pekerjaan yang dilaksanakan, pemilihan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan melakukan pendekatan keputusan secara rasional. Semuanya adalah ide yang berguna dan masing-masing dikembangkan selama periode ini. 3. Beberapa konsep inti dari model birokratif masih dapat digunakan di dalam rancangan organisasi modern selama keterbatasan mereka diakui. Manajer seharusnya mengakui bahwa efisiensi dan produktivitas dapat diukur dan dikendalikan dalam banyak situasi. Kekurangan dari manajemen klasik sebagai berikut. 1. Manajemen klasik kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja, seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. 2. Dalam organisasi modern yang kompleks seperti sekarang, manajemen klasik dianggap terlalu umum. Di manajemen modern, terkadang garis wewenang agak kabur. Saat ini, terkadang teknisi bisa mendapat perintah dari manajer pabrik atau atasan dari atasan teknisi mandor. Ini membuat pertentangan antara prinsip pembagian kerja dan kesatuan perintah. Yang ketiga, teori ini kurang melihat kebutuhan sosial para pekerja dan tidak pernah melihat ketegangan-ketegangan yang terjadi karena kebutuhan itu tidak terpenuhi. Hal ini terjadi karena manajer yang mengikuti aliran ini hanya memperhatikan aspek material dan fisik. Kesimpulan, inti dari teori manajemen klasik ialah lebih merupakan suatu teori manajemen yang mengedepankan produktivitas suatu organisasi atau perusahaan dengan adanya peningkatan kualitas pekerja atau karyawan dengan diberi pekerjaan yang spesifik dan dituntut tanggung jawab untuk menyelesaikannya pada waktu yang telah ditentukan, yang disertai pendidikan dan latihan yang memadai demi meningkatkan efektivitas kerja, serta adanya upaya mencari alternatif metode terbaik untuk lebih mengefisienkan waktu pekerjaan suatu pekerjaan. Sudah tentu, ketika terfokuskannya seseorang pada suatu pencapaian tujuan tertentu, maka tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada saja aspek lain yang kurang diperhatikan. Begitu pula dengan teori manajemen klasik tersebut, sehingga teori ini pun tidak luput dari kekurangan atau keterbatasan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.